Karena ada nanti Iya. masuk agak mengganggu. Ya. Ya. Langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur, alhamdulillah pada hari ini program Akpai Mengajar kembali hadir menemani Bapak Ibu dan juga anak-anak SLB di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, dalam program pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak SLB yang hebat, hari ini materi kita adalah tentang adab makan dan minum. Tentunya anak-anak setiap hari melakukan kegiatan makan dan minum ya. Apakah makan dan minum anak-anak sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam? Mari nanti kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kita. Alhamdulillah telah hadir membersamai pada kegiatan siang hari ini, yaitu Bapak Ahmad Hashim SPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Beliau adalah guru SLB Negeri Kota Magelang. Untuk selanjutnya yaitu pemateri kedua, Bapak Saiful Ashror SPDI. Assalamualaikum Bapak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful sudah hadir. Beliau adalah guru SLB Negeri Purbalingga. Untuk selanjutnya sebagai pemantik materi yaitu yang terhormat Bapak Suparmin SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak Suparmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami Bapak. Yang selanjutnya sebagai penerjemah bahasa isyarat yaitu Ibu Risa Isnaini. Assalamualaikum Ibu Risa. Ibu Risa. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah hadir menemani kegiatan kami pada siang hari ini. Dan tidak lupa saya sendiri Elis Sutriati dari SLB Negeri Mandiraja Banjarnegara. Kurang lebih 40 menit ke depan kami akan menemani Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya untuk belajar tentang materi adab makan dan minum. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hashim SPDI. Ada Pak Hashim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi SLB seluruh Nusantara yang sangat Bapak Ibu banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan kali ini, pada momentum kali ini kita dapat berjumpa secara virtual yang difasilitasi oleh DPW Akpai dalam program Akpai Mengajar dalam kondisi keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sudah Pak, sudah. Anak-anakku yang sangat kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama
tentang materi pendidikan agama Islam, pokok bahasan adab makan dan minum. Sebelum kita mulai, anak-anakku siapkan alat tulis, buku, pensil, sehingga kemudian nanti hal-hal yang penting bisa dicatat sehingga bisa dipakai untuk belajar ke depannya. Anak-anakku yang sangat kami banggakan, ketika kita belajar tentang adab makan dan minum, maka yang pertama harus kita ketahui. Yang pertama kali harus kita ketahui adalah pengertian dari adab makan dan minum. Adab berasal dari bahasa Arab, adaba yu'adibu ta'diban, yang berarti etika sopan santun. Etika sopan santun. Jadi, adab makan dan minum dapat kita artikan etika sopan santun yang berhubungan dengan kegiatan makan dan minum yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Catat, Pak Hasim ulangi sekali lagi. Adab makan dan minum adalah etika sopan santun yang berhubungan dengan kegiatan makan dan minum yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Sesuai dengan syariat ajaran Islam maksudnya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Hadis. Begitu. Ya, bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, maka hal yang harus diketahui oleh kalian semua, yang penting adalah apa sajakah adab makan dan minum yang sesuai dengan syariat Islam? Nah, itu. Yang pertama, pastikan bahwa makanan yang kita makan, minuman yang kita minum adalah makanan yang halalan thayyiban. Makanan yang halal dan thayyib. Halal artinya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi, untuk kita nikmati, sementara thayyib berarti bagus, baik untuk kesehatan tubuh kita, begitu. Sehingga kemudian makanan yang diperbolehkan kemudian juga bagus untuk kesehatan jasmani kita. Terus kemudian apa saja makanan halal itu, Pak Guru? Banyak sekali ternyata. Allah menciptakan banyak hal-hal yang halal yang disediakan untuk manusia. Di antaranya nah, berbagai binatang ternak. Berbagai binatang ternak. Seperti domba, sapi, kerbau, kambing, unta, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan-makanan yang halal dan bagus untuk kita konsumsi. Bagus untuk kesehatan kita. Ada lagi yang lain, yaitu makanan minuman yang hasil dari perikanan laut. Seperti udang, seperti lobster, seperti ikan tuna, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semua adalah makanan-makanan yang halal dan yang bagus, yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian juga berbagai buah-buahan. Nah, buah-buahan dalam segala jenis sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Karena dalam buah-buahan itu mengandung zat gizi yang cukup bagi manusia. Dan juga sayur-sayuran. Nah, itu. Makanan yang harus kita makan adalah makanan yang halalan thayyiban. Pastikan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian yang tidak kalah penting,
Adab yang kedua. Adab yang kedua. Cuci tangan, mencuci tangan sebelum kita makan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun, anak-anakku. Kita cuci tangan kita dengan sabun sampai bersih, sampai berbusa, ya, jari-jari, kemudian baru kita bilas dengan air yang suci dan mengalir. Sehingga kemudian tangan kita dengan harapan bersih dari segala kotoran, dari segala racun, dari segala virus, dan juga dari segala bakteri. Sehingga ketika kita menerapkan adab makan dan minum sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah barokah dan kita dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak kalah penting, nomor 3. Sebelum kita makan, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah berdoa terlebih dahulu. Nah, ini pasti anak-anakku sudah hafal semua. Sudah hafal semua, dari TK, dari kelas 1, semuanya sudah hafal semua. Tapi kadang lupa. Ketika apa? Ketika makanannya enak, makanannya tersedia, sehingga kemudian kita buru-buru. Mari kita ucapkan biar kita bisa memastikan besok lain waktu setelah pembelajaran ini kita bisa mengamalkannya. Kita baca, Pak Hazim baca dari sekolah, kemudian anak-anak tirukan dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah berkah terhadap rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Pak Guru ulang sekali lagi. Ya Allah, berikanlah barokah terhadap rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah kita berdoa, kemudian makan pelan-pelan. Pastikan menggunakan tangan kanan. Ya. Pastikan tangan yang kita pakai adalah tangan kanan. Itu wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya menggunakan tangan kanan. Apa tangan kiri jelek, Pak Guru? Bukan. Tangan kanan bagus, tangan kiri juga baik. Akan tetapi kemudian keduanya memiliki tugas masing-masing. Tangan kanan dipakai untuk makan, untuk menulis, untuk bekerja, untuk bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Tangan kiri dipakai untuk istinja. Ketika kita buang air besar, buang air kecil, pakai tangan kiri. Ketika kita bersin, menutup mulut, pakai tangan kiri. Nah, ketika kita batuk, pakai tangan kiri. Jangan kita makan pakai tangan kanan, bersin menutupinya pakai tangan kanan. Kemudian batuk pakai tangan kanan. Kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu Guru pakai tangan kanan. Justru yang kita nanti jadinya menyebarkan virus, menyebarkan penyakit. Allah adalah zat yang bersih dan suka dengan kebersihan. Innallaha nadzifun yuhibbul. Kemudian yang terakhir yang akan Bapak sampaikan yang terakhir. Setelah kita selesai makan, anak-anakku, jangan lupa kita tutup kegiatan makan kita itu dengan berdoa. Dengan berdoa bersama-sama. Doanya bawa pandu dari sekolah, kemudian anak-anakku menirukan dari rumah. Insya Allah nanti hafal beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum dan telah menjadikan kami golongan orang-orang Muslim. Bapak ulangi sekali lagi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum dan telah menjadikan kami golongan orang-orang Muslim. Ketika anak-anakku nanti setelah belajar iman itu melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan makan secara sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Allah akan melimpahi kita kesehatan yang optimal. Bapak ulangi sekali lagi. Adab makan minum yang pertama, pastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halalan thayyiban. Halal dan kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan kemudian yang ketiga, membaca doa sebelum. Kemudian yang tidak kalah penting yang keempat, kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Entah makannya dengan jari atau pakai garpu, pakailah tangan. Kemudian yang terakhir, membaca doa sesudah makan. Insya Allah hidup kita menjadi berkah dan kita terhindar dari berbagai macam kesalahan. Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sementara itu dari Pak Hasim materi yang Bapak sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hasim yang sudah menyampaikan materi. Semoga anak-anak menjadi paham ya, bagaimana cara makan dan minum yang baik dan benar. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pemantapan materi akan disampaikan oleh Bapak Suparmin, SAG MPDI. Kepada Bapak Suparmin, dipersilahkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, pasti sehat walafiat ya. Iya. Tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Hasim berkaitan dengan adab makan. Nah, itu. Baik, ada beberapa hal yang anak-anak pahami bersama ini ya. Ternyata memang Islam itu mengatur berbagai hal. Itu kan ya, mengatur berbagai hal. Bahkan dari mau tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, itu pun diatur dalam Islam. Ini anak harus pahami. Maka kaitannya dengan adab makan ini ada beberapa hal. Ini untuk melengkapi anak-anak sekalian, pemahaman anak sekalian. Satu, kalau kalian makan dengan beradab, maka itu nanti akan menyehatkan tubuh kalian masing-masing. Itu yakin, itu ya. Pasti akan menyehatkan tubuh kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa ketika kalian makan ya jangan berlebihan, ya jangan berlebihan. Maka secukupnya saja. Itu, ya. Kemudian ketika kalian tidak berlebihan, bagaimana caranya itu? Dibagi 3 hal penting, ya. Itu yang pertama, di perut kalian harus ada udaranya. Berarti apa? Yo jangan makan terlalu banyak, harus ada untuk bernapas. Nah, itu. Jadi udara, terus makannya jangan terlalu banyak. Itu. Kemudian yang ketiga, air. Jadi minum. Nah, minumnya juga jangan terlalu banyak. Maka harus ketiga-tiganya harus ada anak-anak semuanya ya. Harus ada itu. Makan secukupnya, harus disediakan air ya secukupnya dan jangan terlalu banyak, dan disiapkan kaitannya dengan ini sisi udara pada perut kita. Ini contoh dari yang ditetapkan Rasulullah ketika itu makan. Maka ini yang terpenting ya. Nanti akan dilanjutkan oleh guru yang kedua. Nah, siapa beliau? Kita lanjut nanti. Begitu, silahkan dilanjut.
Terima kasih Bapak Suparmin atas paparan penguatan materinya. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak SLB yang hebat-hebat, marilah kita lanjutkan kembali belajar tentang adab makan dan minum. Yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Saiful Asror, SPDI. Ada Bapak Saiful Asror, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam virtual GPAI mengajar DPW Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Tentunya Pak Guru harapkan kalian semua sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Ingat ya, kita dalam masa pandemi, anak-anak harus tetap ingat ya. Tuh, terapkanlah protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada ya. Dibiasakan mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan jaga jarak. Itu yang anak-anak harus lakukan setiap harinya. Nah, saya sebagai narasumber kedua akan sedikit menyampaikan tentang adab makan dan minum. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh pemateri pertama, bahwasanya makan dan minum itu sudah kita lakukan setiap hari, setiap saat. Ya. Kita makan minimal itu sehari 3 kali. Ya. Kita makan minimal sehari 3 kali. Dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu tentunya anak-anak harus lakukan setiap hari. Terus ini, tadi ada sedikit tambahan bahwa makan dan minum itu sudah disyariatkan, sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau menerapkan tata cara makan dan minum itu berarti kita sudah sesuai, kita sudah mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Nabi Muhammad itu tidak pernah makan sambil berdiri, itu tidak pernah. Karena ini makan sambil berdiri itu termasuk perbuatan setan. Itu ya anak semuanya. Terus ini tadi sudah diterangkan oleh narasumber yang pertama bahwa yang namanya adab makan dan minum itu kita melakukan aktivitas makan dan minum dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolahan, di restoran dan sebagainya. Itu kita harus terapkan. Nah, di sini ada beberapa hal ini ya. Ada adab sebelum makan dan minum, ada adab ketika melaksanakan makan dan minum, dan adab sesudah makan dan minum. Ini adab-adab sebelum makan dan minum. Yang pertama tadi sudah ya, hendaklah makan secukupnya. Dan dijelaskan oleh Pak Suparmin tadi bahwa ketika makan itu secukupnya ya. Di dalam tubuh kita kan tidak hanya memerlukan makanan saja, tapi memerlukan air, juga memerlukan udara. Ya, jadi hendaklah makan dan minum secukupnya. Tidak boleh anak-anak itu makan terlalu kenyang. Nah, itu kalau makan terlalu kenyang nanti perutnya bisa sakit. Terus selanjutnya, nah, makan dan minum itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah ya anak-anak. Itu. Jika
anak-anak makan tadi sudah berdoa ya, sudah diterangkan oleh pemateri pertama. Berdoa sebelum makan diniatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya supaya apa? Supaya barokah makanan kita itu menjadi berkah. Ya, anak-anak. Terus ya, bersyukur dan rela atas makanan dan minuman yang ada. Tetap diterima apapun makanannya atau apapun minumannya yang ada di depan kita. Itu harus diterima oleh anak-anak. Tidak boleh anak-anak ketika makan pakai sayur, pakai daging, pakai apa, mintanya telur, mintanya yang tidak ada. Tidak boleh ya itu anak-anak. Nah, tapi bersyukur dan rela atas apa makanan yang ada di situ. Terus, nah ini jadi sudah oleh pemateri pertama, makanan dan minum itu harus bersih dan halal. Itu makanan itu harus bersih. Ini anak-anak sekalian, terkadang anak-anak jajan ini ya, jajan di pinggir jalan. Belum tentu jajanan itu bersih dan menyehatkan. Makanya anak-anak harus juga pilih-pilih mana makanan yang bersih dan menyehatkan. Tidak boleh anak-anak itu makan makanan yang sembarangan, yang kadar kebersihannya dipertanyakan. Itu tidak boleh ya anak-anak. Nah ini tadi sudah juga membaca doa sebelum makan dan minum ya. Jadi baca doa sebelum makan dan minum. Terus ada mencuci tangan sebelum makan. Ingat, cuci tangan hanya jangan pakai air yang mengalir saja, tapi pakai sabun atau yang lain sebagainya, hand sanitizer dan sebagainya itu ya, supaya tangan kita bersih dari kuman, apalagi musim sekarang ini musim pandemi. Ini ada yang kedua itu ada adab ketika makan dan minum. Jadi sudah makan dan minum itu dengan tangan kanan ya, diusahakan anak-anak semuanya. Ketika kalian makan, ketika kalian minum, pakai tangan kanan. Makan juga pakai tangan kanan. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Ketika tangan kanan tidak berfungsi dengan normal atau ada sesuatu hal, boleh kita pakai tangan kiri ya anak-anak. Nih, contohnya seperti ini. Terus, ini disunahkan makan menggunakan 3 jari. Disunahkan ya, dengan memakan pakai jari ya, 3 jari. Selanjutnya, ini hendaklah anak-anak ya, ketika anak-anak sedang makan, itu diusahakan untuk duduk. Nah, duduk ya, kalau sedang makan, duduk. Tidak boleh sambil berdiri, makan sambil berdiri. Apalagi makan sambil berjalan, berlarian. Tidak boleh ya anak-anak. Itu ya, makan harus dengan duduk. Tuh. Tidak boleh sambil berdiri. Nah, ini contoh yang tidak baik ini ya anak-anak. Makan minum sambil berdiri. Tidak baik. Nah, selanjutnya ini ada. Makan juga tidak boleh secara berlebihan. Oh, makan terlalu kenyang, terlalu banyak, semuanya dimakan itu tidak boleh. Nanti bisa perutnya sakit dan sebagainya. Tidak boleh ini anak-anak makan. Nah, selanjutnya ini ada adab. Jadi sudah makan dan minum ya. Tadi sudah diterangkan ya. Ketika selesai makan, berdoalah kita ya. Doa sudah makan. Terus diusahakan ya membersihkan sisa-sisa makanan di gigi. Ketika makan daging dan sebagainya ya, dibersihkan. Terus berkumur supaya mulut kita juga bersih. Nah, itu mencuci tangan.
dan peralatan makan setelah kita selesai makan dan minum itu harus dicuci. Terus membereskan dan membersihkan meja makan ketika kita selesai makan. Itu ya anak-anak. Nah, itu tadi sedikit pemaparan saya sebagai pemateri kedua. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan lebih lanjut ya anak-anak semuanya. Terima kasih. Minggu waktu saya persilakan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Saiful Asror yang sudah menyampaikan materinya. Semoga anak-anak bertambah paham ya, bagaimana cara makan dan minum yang baik dan benar. Untuk selanjutnya, marilah sejenak kita dengarkan kembali penguatan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suparmin SAG MPDI. Kepada Bapak Suparmin dipersilakan. Iya, kembali lagi anak-anak ya. Tadi disampaikan oleh Pak Saiful ya, bagi narasumber kedua. Nah, ini ada tambahan sedikit anak-anak ini sebagai pelengkap dari tadi Pak Saiful sudah menyampaikan, Pak Asim juga sudah menyampaikan. Namun ada catatan-catatan sedikit yang anak-anak harus pahami bersama. Yang pertama, ya makanlah yang anak-anak sukai, itu yang disukai. Dalam arti tentu saja kaitannya dengan halalan thayyiban tadi. Yang kedua anak-anak, kalau makan itu jangan yang panas. Oh, panas-panas itu. Maka sebaiknya makan yang agak dingin atau hangat, paling tidak itu hangat, tapi jangan sampai panas. Mengapa itu dilarang? Karena panas itu bagian dari api. Api itu bagian dari sifat. Sebaiknya yang kedua tadi apa? Jangan yang panas-panas gitu. Yang ketiga, nah ketika anak-anak makan termasuk minum, jangan sampai makanan itu ditiup-tiup. Nah, itu jangan sampai ditiup-tiup. Kemudian ketika minum juga jangan sampai bernapas di dalam gelasnya itu. Ini sederhana kan ya, tapi itu bagian etika, adab anak-anak ketika makan itu. Terus yang keempat, ya anak-anak ketika makan jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu bagian dari sifat apa anak-anak? Betul ya, bagian dari sifat setan. Termasuk ketika anak-anak makan, sekali lagi yang keempat tadi jangan sampai disertai ketergesa-gesaan. Itu ya. Kemudian yang terakhir, ya, ada 5 hal itu ya. Yang terakhir, ketika anak-anak itu makanan sudah siap di depan anak-anak semuanya, padahal anak-anak tidak ada aktivitas lain, makan-makan. Itu utamakan makan. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan ketika makanan sudah siap, namun datang waktu sholat itu diperbolehkan malah mengutamakan makanan. Kenapa anak-anak? Karena itu nanti akan mengganggu konsentrasi ketika justru meninggalkan makan terus mendahulukan sholat. Tapi ingat itu dalam kondisi terpaksa. Itu ya. Maka ada 5 hal tadi melengkapi dari Pak Asim, melengkapi dari Pak Saiful tadi. Baik, akan dilanjut oleh yang berikutnya. Cukup. Monggo. Terima kasih Bapak Suparmin yang sudah memberikan penguatan tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak guru kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebelum acara yang terakhir, ini ada satu pertanyaan masuk dari siswa SLB Negeri Mandiraja Banjarnegara. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau makan dan minumnya sudah terbiasa dengan tangan kiri, Bapak? Bahkan bukan hanya makan dan minum saja, tetapi
Melakukan kegiatan lain pun menggunakan tangan kiri, seperti menulis, ambil makanan, seperti itu. Mohon jawabannya, narasumber. Silakan Bapak Ahmad Kasim untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus. Jadi bagaimana kalau sejak kecil terbiasa memakai tangan kiri? Nah, kita harus lihat. Memakai tangan kirinya itu karena apa? Kalau misalkan tangan kanannya karena ada keterbatasan, memang tangan kanan lumpuh layu, atau kemudian tangan kanannya memang lemah, sehingga kemudian itu tidak masalah. Akan tetapi kemudian kalau anak tersebut sehat walafiat, tangan kanan sehat, tangan kiri juga sehat, kemudian cuman hanya karena kebiasaan, maka rubahlah sedikit demi sedikit. Rubahlah sedikit demi sedikit. Makan terutama. Makannya tetap diusahakan pakai tangan kanan. Nanti makannya sudah bisa pakai tangan kanan, bertahap. Bulan yang akan datang kemudian pakai baru berubah pekerjaan yang lain. Insya Allah kalau kita dengan tekad yang kuat, insya Allah bisa, dan insya Allah mendapatkan berkahnya. Mungkin itu dari saya, bisa ditambah materinya. Bapak Ahmad Kasim, mungkin dari Bapak Saiful akan menambahkan, Bapak? Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, bahwa ketika itu tangan kanannya ada sesuatu hal tidak berfungsi atau kurang berfungsi, itu masih ada rusak, masih ada keringan untuk bisa memakai tangan kiri. Tapi kalau tadi pertanyaannya karena terbiasa dari kecil sudah pakai tangan kiri, tapi tangan kanannya, tangan kanannya itu normal biasa, itu ya monggo tolong mulai sekarang, mulai nanti dibiasakan ya, dibiasakan segala sesuatunya ya, segala sesuatu yang baik itu memakai tangan kanan. Ya, kalau memang tangan kanannya bisa dan mampu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak-Bapak. Semoga menambah pengetahuan anak-anak kita di seluruh Jawa Tengah. Sebelum acara kita akhiri, silahkan Bapak-Bapak narasumber memberikan mulai dari Bapak Ahmad Kasim. Silakan, Bapak. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, walaupun dalam kondisi suasana pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar kita banyak sekali terkendala. Akan tetapi kalau anak-anakku belajar dengan penuh semangat, giat belajar, insya Allah pasti anak-anakku semua, kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berhasil dalam belajarnya. Seperti kata pepatah, kata Mahfudat, manjada wajada. Barang siapa yang giat, pasti. Mungkin itu untuk dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Hasyim. Yang kedua, silakan Bapak Syaiful Asrar menyampaikan closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa pandemi sekarang, aku harapkan untuk anak semuanya tetap semangat, tetap belajar, tetap bekerja di rumah, jangan bosan-bosan, tetap untuk belajar, karena belajar adalah kunci kesuksesan untuk kita semua. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Sukarmin SAC MPDI untuk memberikan closing statement-nya. Iya, terima kasih. Sebelum diakhiri, anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan ya,
Ada beberapa hal yang singkat sekali. Mas Hari modal kayak pelajaran agama. Pertama, jangan lupa makan adalah yang halalan thayyiban. Harus ya, halal dan thayyib. Terus. Yang kedua, jangan berlebihan. Ya, karena Allah menyatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang kedua, kulu wasrobu wala tusrifu. Ya. Kemudian ketika anak-anak makan termasuk minum harus sesuai dengan adab Islami. Tolong anak-anak jangan mencontoh barat yang kebetulan itu tidak Islami. Ya, contohnya apa? Ketika makan, ketika minum, malah mereka berdiri, tertawa-tawa. Itu enggak baik. Maka yang ketiga tadi, kembalikan adab makan dan minum ini bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Itu ya. Terakhir anak-anak, ketika anak-anak makan termasuk minum, tolong jangan mencela makanan yang ada di depan kalian. Tuh. Kalau anak-anak tidak suka, ya nggak usah dimakan, tapi harus punya alasan yang tepat pada orang yang memberi makan. Itu ya. Ini adab-adab tadi, intinya apa anak-anak semuanya? Islam mengatur berbagai aktivitas termasuk makan dan minum. Sudah diatur, maka Islam akan kuat, Islam akan sehat, dikarenakan apa? Makan dan minum beradab. Oke, begitu anak-anak. Ya. Terima kasih Bapak Suparmin. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak SLB di seluruh Jawa Tengah yang hebat-hebat, demikian tadi materi adab makan dan minum yang sudah disampaikan. Semoga setelah acara ini anak-anak menjadi paham dan mengerti bagaimana cara makan dan minum sesuai dengan syariat Islam. Jangan lupa doa sebelum makan dan setelah makan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dapat berjumpa di lain kesempatan. Marilah kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.